halo teman-teman Geolife. Jadi program Vokal Belmondo Podcast hari ini kita kedatangan tamu dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, dengan Bro Uki Dede. Selamat malam Bro Uki. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Jadi Bro Uki ini selain biasanya muncul di media tentang isu PSI, posisinya berarti sekarang adalah Ketua DPP. Ketua DPP PSI. Ketua DPP PSI. Berarti apapun yang Bro Uki sampaikan itu kayak perwakilan dari partai lah. Statement organisasi. Yes. Oke. Yeah. Cuman kita masuk ke topik hari ini. Jadi sebenarnya di media sosial sekarang atau sekarang billboardnya PSI lah, di mana-mana tuh. Itu lagi full sebuah kampanye. Ya. Tulisannya kan 4 kata tuh. PSI menang, BPJS gratis. Betul. Terus timbul lah pertanyaan-pertanyaan dari yang pro dan kontra gitu. Betul. Terutama yang kontra ini kan menanyakan, ini logis nggak sih sebenarnya? Dari mana uangnya muncul? Terus kalau misalnya BPJS gratis kan orang berobat terus jadinya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya yang menggelitik. Apalagi kan sekarang tuh anak-anak muda tuh lebih kritis ya. Apalagi masalah uang negara ini. Nggak mungkin lah mampu negara gitu. Kira-kira kan PSI pasti udah menilai tuh. Sejauh mana sih anggaran yang dipakai? Dari mana sumber anggaran itu? Oke. Dan kira-kira ini bisa realisasi nggak? Karena kan ini sifatnya kayak janji ya Bro Ki ya. Betul. Oke, saya akan buka dari kenapa harus BPJS gratis. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah amanat konstitusi. Gitu. Kalau kita melihat ke Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, yang dimana ini undang-undang pasal-pasal tadi itu adalah rujukan ya untuk Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 ya. Di situ dikatakan bahwa hak warga negara Indonesia terkait kesehatan itu ada 2. Yang pertama adalah hak untuk sehat. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Gitu ya. Nah, atas dasar jaminan atau amanat dari konstitusi inilah kemudian PSI menganggap bahwa karena dia adalah hak yang sudah dijamin oleh konstitusi, maka ketika warga negara ingin mendapatkannya, nggak boleh lagi ada transaksi di sana. Gitu. Oke. Karena dia hak. Kalau dia komoditas dagang ya boleh ada transaksi, cuman ini hak. Gitu. Jadi ini menjadi penting. Gitu. BPJS itu harus gratis. Ya. Sebenarnya banyak alasan lain, cuman alasan konstitusionalnya itu di situ. Oke, berarti kalau kita perhatikan PSI itu berangkat dari bahwa sebenarnya ini adalah hak. Yes. Kemudian kita harus perjuangkan hak itu. Iya dong. Pertanyaan lebih lanjut. Ya. Dari mana anggaran BPJS itu bisa terrealisasi kira-kira? Oke. Saya pakai simulasi aja lah ya. Oke, boleh. Pakai simulasi. Pada tahun 2022 ya. Anggaran negara ya yang dikucurkan untuk BPJS ya, terutama penerima bantuan iuran atau PBI itu sebesar 62,5 triliun rupiah. Gabungan ya, APBN 40 triliun, sisanya dari APBD. Oke. Kemudian kalau BPJS kita gratiskan, sebenarnya konsep BPJS gratis ini berangkatnya dari catatan teknokratik yang berjudul menghapus sistem kepesertaan BPJS. Ya. Jadi kalau sistem kepesertaan BPJS kita hapuskan, maka pembiayaan yang kita pakai itu benchmarknya adalah biaya klaim. Oke. Nah, pada tahun 2022 tadi biaya klaim BPJS itu sebesar 113 triliun rupiah. 2022 itu 113 triliun rupiah. Triliun, oke. Ya. Sementara seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa sebenarnya negara tuh udah bayar juga kok 62 triliun. Oh, kayak 62 gitu. udah dibayar. Ya. Katakan sistem kepesertaan kita hapus ya. Cuman anggaran dari negara ini nggak kita balikin ke negara dulu, langsung untuk membayar BPJS misalnya. Yaitu 62,5 triliun. Artinya kita cuma butuh nutupin sisanya, yaitu sebesar 51 triliun rupiah. 51 triliun rupiah ya. Nih, PSI menganggap bahwa 51 triliun rupiah ini sebenarnya bisa kita dapat kalau kita berani dan mau ya untuk earmark ya 1% dari 11% PPN dan PPNBM. Oke. PPN dan PPNBM PPN dan PPNBM ini kan pajak penghasilan dan barang mewah.
Sorry, salah. Kalau pajak penghasilan PPH. Oh, PPH. Kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atau pajak transaksi. Oke. Setiap kita belanja di minimarket misalnya, Ya. kita kena PPN itu 11%. Oke. Ya kan? Nah, dari 11% tersebut misalnya 11 gitu ya. Satu kita ambil. Ya. Oke. Itulah earmarking. Hmm. Satu kita ambil langsung kita alokasikan kepada BPJS. Itu udah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Pendapatan realisasi penerimaan negara dari PPN dan PPNBM ya. Pada tahun 2022 itu adalah 680 triliun rupiah merujuk pada data BPS. Oke. Nah, kalau 1/11 ya, dari 680 triliun rupiah itu udah 61 lah. 61 triliun rupiah. Dan kebutuhan kita tuh cuma 51. Dan ini artinya operasional BPJS juga udah ketutup. Ada sisa pun. Sisa banyak. Ya. Sisa banyak. 61, 51, sisa 10. Ya. Ya. Jadi bukan hanya bisa gitu, tapi pertanyaan bukan bisa, berani apa enggak? Berani apa enggak ya? Indonesia saat ini ya, kita yang generasi saat ini itu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan itu jatuhnya adalah hak gitu. Dan nggak boleh ada transaksi di saat warga negara Indonesia ingin mengakses haknya. Dan di sana juga termaktub kata seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, bukan peserta BPJS yang udah bayar iuran. Oke. Tapi kan ada yang bilang juga tuh istilah bahwa ini sebagai upaya gotong royong kata dia. Ya. Begini, kalau iuran aja dianggap gotong royong, lalu pajak apa? Pajak juga gotong royong. Iuran itu adalah pajak tanpa sanksi kalau misalnya kita nggak bayar. Kalau pajak ya, kita nggak bayar pajak, kita dapat sanksi. Iuran kalau nggak kita bayar, kita nggak dapat layanan, kan kayak gitu kan? Oke. Ya. Cuman kalau iuran disebut gotong royong, lalu pajak itu apa? Pajak juga gotong royong. Oke, make sense. Cuman pertanyaan lagi sebenarnya ini. Ya. Apakah PSI turun ke lapangan sebenarnya atau lu pribadi lah? Lu posisinya kalau nggak salah ini ya, tenaga ahli di sekarang sudah nggak, semenjak bulan Februari udah keluar ya, takut ada konflik of interest. Udah keluar dari tenaga ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional. Oh, wajar jadinya lu DJSN. Bisa, iya. Jadi DJSN itu adalah misalnya BPJS itu adalah operator sistem, dia yang menjalankan, maka disebut badan penyelenggara ya. Lalu apa yang diselenggarakan? Sistem Jaminan Sosial Nasional. Siapa yang bikin sistem itu? DJSN gitu. Siapa yang mengawasi sistem, siapa yang membuat regulasi dalam sistem itu adalah DJSN gitu. Nah, waktu itu masih kerja di sana sebagai tenaga ahli. Ya. Jadi sekarang udah nggak kerja lagi di sana? Ya. Apa idenya ditolak di DJSN bawa ke PSI? Oh enggak. Bahkan ide ini juga sebenarnya oleh beberapa komisioner DJSN juga dianggap sangat bagus. Oke. Iya. Cuman gua perhatiin juga sebenarnya latar belakang lo, Bro Ki. Ini kan latar belakang yang sangat sangat sosial demokrasi lah ya. Oh iya, siap. Karena lu sekolah di mana? Sweden. Di Sweden. Oke. Dan di sana sebenarnya konsep-konsep tentang hak kesehatan adalah milik masyarakat itu kan sebenarnya namanya? Udah biasa lah di sana jadinya hari ini. Berarti kalau gua bisa bilang lu ini mencontoh negara itu. Iya, dengan beberapa modifikasi tentunya ya. Tentu kan harus ada lokal konteks ya, yang kita nggak bisa nafikan, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau di Sweden BPJS itu sebagai sebuah institusi udah nggak ada. Oh, jadi mereka gimana tuh? Itu langsung dari Kemenkeu-nya yang bayarin gitu. Nah, cuman kalau di Indonesia kita masih perlu BPJS gitu. Cuman kayak begini, Bel, BPJS ini sekarang kerjanya nih ada di 2 simpul. Oke. Karena gue sering banget ditanya sama orang, Bang, kalau BPJS digratisin gimana layanannya? Sekarang aja gue bayar layanannya jelek. Kayak begitu kan? Benar. Ya. Begini, BPJS itu pekerjaannya 2 simpul. Ya. Simpul pertama adalah kepesertaan pada hulu. Simpul kedua adalah layanan pada hilir. Ya. Kalau sistem kepesertaan kita hapus, BPJS bisa mengalokasikan sumber dayanya 100% difokuskan untuk peningkatan pelayanan. Sekarang ini BPJS dipusingkan oleh target kepesertaan loh. Nih, dari 100% peserta BPJS ya, yang BPJS penerima bantuan iuran itu sudah 60% lebih. Oke?
Artinya yang 40% atau kurang dari 40% ini adalah peserta BPJS Mandiri, gitu ya. Tahu nggak, peserta BPJS Mandiri ini yang aktif cuma 26%. Cuma 26%. Di bawah 50 bahkan gitu. Ya, di bawah 30. Oke. Sisanya 74% pada bulan Mei 2023 ini ya, menurut Monef, monitoring evaluation-nya DJSN, yang aktif itu yang non aktif itu 74%. Gitu. Dan kenapa mereka non aktif? Banyak sekali alasannya. Alasan yang paling banyak itu adalah karena mereka nggak sanggup lagi bayar iuran. Kita ini baru aja recover dari COVID. Ya. Dan makanya nggak heran ada kasus ya, Ibu HS di Jember. Beliau ini sudah bertahun-tahun ya mengakses layanan kesehatan untuk pengobatan jiwa menggunakan bantuan BPJS. Oke? Nah, karena satu dan lain hal, suami si ibu ini udah nggak sanggup lagi bayar iuran BPJS. Akhirnya apa yang terjadi? Si ibu ini nggak bisa lagi berobat ya dengan gangguan jiwanya itu, dia nggak bisa berobat lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gangguan jiwanya kambuh. Dia bunuh 2 anaknya, lalu dia gantung diri. Gitu. Sedangkan kalau Anda sebelumnya adalah peserta BPJS Mandiri, kemudian Anda jatuh miskin misalnya ya, dan Anda ingin supaya Anda menjadi peserta BPJS penerima bantuan iuran atau KIS ya, kalau umumnya sebut KIS, kamu megang KIS nggak, kartu Indonesia Sehat gitu ya, tetap Anda harus bayar dulu denda dan tunggakan. Tunggakan berserta dendanya. Gitu. Lalu kalau udah miskin, ya kan, lu bayar bulanan aja nggak sanggup, terus lu suruh bayar lagi denda sama tunggakannya, nggak akan bisa. Gitu. Jadi dengan sistem kepesertaan yang ada sekarang, yang jadi korban itu orang miskin. Oke, gua dengar tuh berita itu tentang kepesertaan ibu-ibu yang bunuh 2 anaknya terus gantung diri. Gue juga membayangkan itu, ada nggak sih pengalaman lu tentang orang yang memang ini selain miskin ya, memang di daerah yang nggak tahu sebenarnya BPJS itu apa, kemudian dia bingung untuk mendaftar BPJS karena udah sakit parah gitu, itu kan lebih ini ya. Ada. Jadi waktu gua tempo hari masih jadi tenaga ahli ya di DJSN. Ini tahun berapa nih? Ini terjadinya baru kok, 2020. Kalau nggak 2023, kayaknya 2023 deh. Oke. Kita lakukan Monef. Monef itu monitoring and evaluation ya. Lalu kita terbang ke Makassar. Oke. Di sana saya bertemu dengan semacam pejabat dinsosnya lah gitu ya. Kemudian dia menceritakan sesuatu sampai nangis-nangis loh. Jadi kayak gini, ada seorang bapak-bapak ya dari pelosok sekali, datang ke sana, ke kota ya, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisinya sudah parah, sudah batuk-batuk darah, dan saking miskinnya ini si bapak, bahkan biaya transportasi dari dusunnya sampai ke kota itu dibiayai oleh tetangga-tetangganya. Entah tetangganya karena peduli atau memang takut ketularan, saya nggak tahu ya. Cuman anggap saja peduli, gitu ya. Sampai di kota, ternyata si bapak ini nggak pernah tahu apa itu BPJS, oke? Sedangkan untuk membuat BPJS, sebenarnya kalau dibantu oleh dinsos setempat itu gampang, gitu. Dibuatlah, itu ngancam bisa, ya. Tapi untuk menjadi peserta BPJS yang penerima bantuan iuran, itu prosesnya panjang. Dan orang-orang yang seperti bapak ini di pelosok-pelosok itu banyak. Mereka baru mau berobat, ya. Mereka baru tahu apa itu BPJS setelah penyakitnya udah parah. Gitu, dan akhirnya yang terjadi apa? Si bapak dinsos itu bercerita sampai nangis-nangis karena beliau itu ingin sekali menolong si bapak. Tapi dia kan nggak bisa nabrak sistem. Karena dia adalah PNS. Ya kan? Akhirnya mau gimana lagi? Si bapak itu akhirnya terpaksa balik. Itu apa ya? Kejadian-kejadian terkait dengan BPJS ya. Ya. Bukan hanya denda kadang tunggakan, tapi bahkan ada masyarakat tuh yang belum tahu apa BPJS dan pendataannya juga jelek kayak gitu loh. Dan nggak bisa menunggu pendataan yang baik ya. Iya, nggak bisa. Jadi kayak gini, peserta PBI di Indonesia itu sudah 60% tadi ya, saya bilang ya, penerima bantuan iuran. Sementara sebenarnya persentase orang miskin di Indonesia itu cuma 9%. Jadi kenapa udah dibiayai pemerintah 60%, tapi nggak bisa nge-cover yang 9% orang miskin ini? Oh iya, kenapa ya? Karena
Gini. Jadi di dalam kepesertaan BPJS ini ada 2 error. Error pertama namanya exclusion error. Error di mana orang-orang miskin ya, dia tidak terima KIS. Yang kedua adalah inclusion error. Orang-orang yang non miskin malah terima KIS. Ini akar masalahnya tahu nggak dari mana? Karena pendataan yang carut-marut dan itu dilakukan oleh bukan pihak profesional. Jadi kalau setiap saya tanya ke orang-orang di dusun-dusun, ini kan hasil dari kita belusukan juga ya. Kalau saya tanya ke dusun-dusun, Bapak, Ibu sudah terima KIS? Gitu. Oh, kita nggak dapat Pak KIS. Loh, kok bisa? Bapak Ibu ini kan tergolong masyarakat prasejahtera. Lalu tahu nggak mereka bilang apa? Apa tuh? Mereka bilang yang terima KIS itu cuman mereka-mereka yang menjadi kerabatnya. Wow. Yang mendata, kerabatnya yang membagikan. Itu terjadi sampai di kuotanya lapangan. habis. Di lapangan itu kayak gitu banyak sekali. Banyak sekali. Itulah exclusion error, inclusion error. Karena kuota sudah habis, akhirnya yang miskin-miskin ini jadi korban. Gitu. Sehingga apa? Datanya carut-marut, ya. Sementara nyawa nggak bisa menunggu perbaikan data. Apalagi kita nggak pernah tahu perbaikan data ini garis finishnya di mana. Iya. Ini sama kayak dulu itu bansos lah waktu COVID itu yang nggak merata tuh pernah. Iya, betul, Nah, betul. Jadi kalau masalah pendataan kita kayaknya apa ya? Kayak melihat ini pasti kurang rapi nih Indonesia ini dan kita nggak bisa tunggu lama kayaknya. Enggak. Jadi perbaikan data itu adalah satu hal ya. Tapi satu hal lain adalah kita kembali lagi kepada konstitusi kita bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan itu sifatnya adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan subjeknya adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dan kalau kita bicara soal gotong royong, kalau iuran disebut gotong royong, maka pajak juga gotong royong. Oke, gue masuk pertanyaan lain nih Broki. Ini sebenarnya yang apa ya sering beredar juga sama pengamat-pengamat ini gue lihat. Jadi mereka bilang angka tadi kan lu jelasin tuh, kalau PPN kita naik 1%, itu pendapatan kita tuh untuk BPJS 1% itu ada 61 T. Ya kan benar. Bukan naikin, tapi earmark. Iya, earmark. Iya, jadi setiap kita belanja di minimarket misalnya ya, kan kita bayar pajak 11%. Iya. Nah, yang 1%-nya langsung lari ke BPJS. Oke. Cuman pertanyaannya adalah, kan setiap tahun naik tuh jumlah masyarakat Indonesia, berarti kebutuhannya juga naik. Itu gimana? Yes. Oke. Gini, jangan sangka masyarakat naik maka beban naik. Iya, oke. Kita melihat masyarakat itu sebagai aset, asalkan mereka sehat. Oke. Begini, kita lihatlah PPN di Indonesia itu juga naik terus. Kebetulan lagi bawa data nih sebentar ya. Oke, boleh. Gua kalau ngomong pakai data ini lebih real, jadi penonton juga bisa menilai kan. Oke, ya. Ini angan-angan nggak nih kayak dulu partai yang bilang SIM dan STNK gratis? Oke, datanya akhirnya ketemu. Oke. Ya, misalnya kayak begini ya. PPN dan PPNBM pada 2018 itu angkanya ada di 537 triliun rupiah. Oke. Satu dan lain hal turun ke 531 ya pada tahun 2019. Kemudian naik lagi, naiknya fenomenal ya, yaitu ke angka 450 triliun pada 2020. Kemudian 2021 ya sudah pasti naik lagi. 2021 itu 551 triliun, kemudian 2022 melonjak tajam menjadi 680 triliun. Jadi kayak begini, saya nggak khawatir. Selama ekonomi Indonesia tumbuh, konsumsi masyarakat sehat, ya, ini akan nutup kok. Ini akan nutup. Kecuali Indonesia mengalami hantaman ekonomi yang super parah, ya. Cuman kalau udah mengalami hantaman ekonomi yang super parah, ya, saya lebih mengkhawatirkan iuran justru. Orang nggak akan sanggup bayar. Orang jadi berhenti bayar. Orang malah berhenti bayar. Gitu. Ini terkait, gue potong lagi nih. Tadi kan lu menjelaskan bahwa gak khawatir karena PPN kita selalu naik setiap tahunnya. Dan ini penaikan yang fenomenal dan bisa menutup iuran BPJS tadi nih bahasanya. Menjadi pajak aja kita ngambilnya. Terus kemudian kan pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya BPJS sudah gratis, masyarakat kan jadinya maunya berobat terus. Kalau berobat terus kan bukannya biaya yang meningkat atau gimana pandangan lu? Belum tentu. Jadi kayak begini, kalau kita kembali kepada datanya DJSN ya. Pembiayaan BPJS itu paling banyak itu di penyakit-penyakit yang sudah akut-akut. Jadi alokasi klaim pembiayaan BPJS itu paling besar chunk-nya itu untuk penyakit-penyakit yang sudah akut gitu. Kalau misalnya BPJS dibikin gratis ya, dibandingkan dengan BPJS dibikin ada iuran
ya. Saya ambil yang ada iuran dulu deh. Attitude masyarakat kita tuh gimana sih? Kebanyakan masyarakat kita ini penyakitnya udah parah dulu, ya. Baru tunggakannya dibayar, ya kan? Baru habis itu dia ke kasir rumah sakit, kayak begitu kan? Biasanya attitude-nya begitu kan? Iya. Dan itu biasanya penyakitnya udah parah, gitu. Dan itu akan membuat biaya klaim justru malah tinggi. Kalau masyarakat dibikin nggak takut, ya, untuk berobat ketika penyakitnya masih masih indikasi ringan gitu ya, periksa dan lain-lain gitu. Baru ya. Batuk periksa. Tapi lu ada data nggak yang pernah terjadi nih? Enggak, ini agak lucu sih. Tadi kan gue bilang ya, gue tinggal di Sweden dulu ya. Berapa tahun? 3 tahun lah. Oh, berarti valid. Ya, abang gue itu nikah sama perempuan Sweden, oke? Ini perempuan dokter. Oh iya, oke. Nah, si kakak tiri, ipar. Kakak ipar gue ini suka mengeluh sebagai dokter. Gitu, katanya di Sweden ini orang batuk dikit ke dokter katanya. Padahal cuman gue kasih vitamin, padahal cuman gue suruh hidup sehat. Dan memang kan seharusnya kayak begitu preventif. Sehingga apa? Pembiayaan kesehatan di Sweden itu nggak setinggi itu. Apalagi kalau kita bandingin sama Amerika Serikat. Jadi pembiayaan kesehatan di Sweden per kapita, kita bandingkan dengan pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat per kapita, itu tinggian Amerika Serikat. Tapi anehnya, angka harapan hidup di Sweden itu lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Gitu. Itu dampaknya akan ke sana. Jadi mungkin di awal akan terjadi disrupsi ya, karena semua orang mau periksa sebentar periksa, kayak begitu ya, akan naik sedikit. Cuman habis itu juga akan biasa lagi. Sama halnya seperti BPJS ketika baru mulai 2014 lalu ya, itu kan defisit. Ya kan? Ketika dia defisit lama-lama kenapa dia defisit? Karena orang yang tadinya udah sakit mau periksa nggak berani segala macam, tiba-tiba blek pada periksa, pada berobat. Kayak begitu kan. Nah, nanti akan terjadi juga disruption sedikit karena kita hanya mengubah sistem dari yang namanya contributory ya, seperti yang dipakai oleh Jerman ya, menjadi NHS, National Health Service. Itu yang dipakai oleh negara Skandinavia, Malaysia juga udah pakai kok. Gitu. Oh, tetangga kita udah pakai ini. Udah. Jadi BPJS gratis ini sebenarnya konsepnya adalah kita menghilangkan sistem kepesertaan berbasis iuran menjadi kepesertaan berbasis kewarganegaraan. Karena kan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Oh iya benar, itu yang konstitusi bilang hak kesehatan. Iya. Gitu. Jadi apakah biayanya akan mahal? Malah bisa akan lebih turun. Karena selama ini kan biasanya kita harus mengupayakan preventif buat kampanye di mana-mana. Iya. Sedangkan periksa nggak mau. Iya, periksa nggak mau. Karena malas bayar iuran. Iya kan, ada yang kayak begitu tuh. Iya. Tadi kan saya bilang tadi orang yang non aktif itu ada beberapa tipe. Satu yang memang dia miskin mendadak, oke. Yang kedua memang malas bayar iuran. Dan biasanya mereka bayar iuran beserta denda ketika mereka sakitnya udah parah. Gitu. Nah, kondisi fenomena kayak begini ini akan hilang dengan sendirinya ya. Kalau memang mereka nggak dibikin takut ya untuk periksa karena akan ditanggung negara anyways. Terus habis itu mereka baru ada gejala sedikit sudah periksa ya. Itu jadi lebih mudah untuk orang. Dan ongkosnya juga akan lebih murah untuk ditanggung negara. Nah, ada juga tuh yang bilang begini, Bro Ki, subsidi aja bagi yang perlu, yang nggak perlu bisa disubsidi nih. Nah, ini gimana nih bantahan lu nih? Enggak, begini. Pelayanan kesehatan itu adalah hak. Oke. Jadi ini kebetulan saya lagi studi juga kesejahteraan sosial. Okay. Jangan-jangan ini judul tesis lu bukan? Bukan. Jadi disertasi. Oke, jadi distribusi kesejahteraan. Itu ada 2 modelnya. Oke. Model yang pertama adalah rights based, berbasis hak. Ini artinya semua orang dapat. Model yang kedua adalah needs based, berbasis kebutuhan. Hanya yang membutuhkan yang dapat. Subsidi ini masuknya ke model yang kedua. Ya. Kalau rights based ini bukan subsidi. Memang hak lu harus dipenuhin. Bukan subsidi, gitu. Jadi kalau orang bilang, kok orang kaya harus subsidi? Ini nggak subsidi, ini hak, kayak gitu. Nah, perdebatan soal negara mau memakai yang mana, itu tergantung 2 hal. Hal pertama adalah ideologi negara tersebut. Hal kedua adalah kondisi keuangan. Oke, berbicara soal ideologi negara, kita udah nggak harus berdebat lagi, karena itu udah selesai. Itu udah selesai. Konstitusi mengatakan ini hak. Oke, tapi berbicara soal keuangan,
Sekarang kita udah bisa, Bel. Kenapa takut? Lu tadi tunjukin data yang PPN udah meningkat baik dan kita bisa ambil dari situ. Iya. Dan gue udah juga jelas tentang preventif itu sebenarnya malah batuk sedikit harus dicek supaya nggak penyakit berjangka panjang dan angka hidup tuh lebih tinggi gitu ya. Iya. Oke, ini kan jadi best practice itu kan di Sweden ya. Iya. Kalau kata kakak ipar gue itu dia bilang, iyalah saya tuh nggak gampang ngasih obat. Karena penyakitnya gitu-gitu doang. Mereka udah ke dokter ya, saya kasih vitamin, saya suruh olahraga, saya suruh kamu berhenti minum, saya suruh kamu tidurnya supaya lebih ini, supaya lebih teratur, kayak gitu-gitu kok. Kayaknya karena masyarakat kita ini ngelihat baliho jaga hidup sehat itu nggak percayanya kalau dokter udah ngomong. Iya. Bapak harus hidup sehat, Pak. Kalau nggak bapak udah tua nih nanti bapak. Iya. Dan biasanya kalau udah menghadap ke dokter itu gejalanya udah nggak sembarangan. Iya. Dokter Indonesia pun terbiasa untuk mengatasi gejala di luar penyakit biasa. Harusnya EKG jadinya mahal. Kalau ini nggak berani komen ya. Ntar dimarahin sama teman-teman kita yang dokter. Cuman berarti ini kan sebuah apa ya sebutannya? Berarti kan satu-satunya partai politik lah yang hari ini mengusung sesuatu yang out of the box lah. Kayaknya partai lain nggak omongkan ini tentang BPJS gratis. Dan ini kan sebenarnya langkah yang paling berani ya. Janji yang paling besar gitu ya. Dan ini dilakukan oleh PSI. Tentu PSI udah lakukan riset mungkin ya. Sudah dong. FGD dan segala sehingga ini keluar. Tapi kira-kira apakah apa sebutannya ini? Platform apa? Materi kampanye atau Oke, jadi kayak begini. Disebut materi kampanye juga iya. Tapi ini adalah platform perjuangan PSI. Jadi bahasa ideologisnya adalah platform perjuangan, ya. Di bahasa elektoralnya kita sebut materi kampanye. Memang materi kampanye harus berisi gagasan-gagasan konstruktif kayak gini dong. Dan kita ini sudah melalui proses panjang loh untuk bisa sampai ke level sekarang. Artinya kayak begini. Diawali dari 2019 di saat kita menyadari bahwa suara-suara pemilih PSI itu terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan. Lalu kita mikir apa yang menjadi penyebab? Oke. Yang pertama, kita melihat apa sih yang kita perjuangkan? Gitu ya. Saat itu kita fokus kepada dua hal, yaitu dua DNA PSI. Ya, DNA PSI adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Dua ini memang relevan di area perkotaan. Oke. Tapi ketika kita masuk ke pasar-pasar tradisional, ketika kita berbicara di pelosok-pelosok ya, dengan bapak-bapak yang kerjanya mengutin kayu gitu. Mereka nggak relate, bro. Mereka nggak relate. Lalu kemudian kita berpikir kita membutuhkan satu lagi platform perjuangan ya yang betul-betul bisa menyentuh kulit masyarakat ketika kita masuk ke pasar tradisional, ketika kita masuk ke daerah-daerah pelosok. Nah, yang tadinya kita pilar politik kita itu hanya dua ya, karena DNA PS itu ada dua, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Lalu kita tambahkan lagi satu pilar, yaitu welfare politics, politik kesejahteraan, dan BPJS gratis. Yang BPJS gratis ini sebenarnya dalam catatan teknokratiknya itu adalah menghapus sistem kepesertaan BPJS ya. Bahasanya harusnya begitu. Ya, itu cuma kan kepanjangan ya, dan menghapus sistem kepesertaan. Panjang. Karena intinya adalah setelah sistem ini dihapus, gratis buat semua orang. Gitu. Dan ini adalah bagian dari, sebenarnya ada banyak. Ada sekitar 16. Oh iya, yang gue pernah dengar yang life cycle ya. Iya, life cycle. Sebenarnya kan gue belajar juga itu, orang-orang di sini kan udah pada lihat juga tentang itu. Cuman berarti kalau gue bisa bilang adalah lu siap di debat siapapun lah sebagai orang yang maju paling depan hari ini di PSI untuk menggagas atau menyampaikan lah pesan tentang bahwa PSI menang, BPJS akan gratis. Oh iya dong, prosesnya panjang. Bukan hanya riset, konsultasi, tapi juga FGD. Kita sudah lakukan FGD untuk menguji gagasan ini dari segi keilmuan, apakah ini layak, apakah ini feasible. Feasible itu artinya apakah ini bisa dilakukan, gitu ya. 2 rangka FGD. FGD yang pertama dengan para ahli, ya. Lalu kemudian FGD yang kedua. FGD yang kedua dengan masyarakat. Dengan masyarakat kita ingin menguji juga akseptabilitas. Penerimaan masyarakat itu bagaimana. Dan kita juga bahkan sebelum ini kita dalami, kita lakukan dulu, kita tanya dulu, turun ke masyarakat, gimana sih keluhannya apa. Gitu. Dan ternyata keluhan mereka soal mereka nggak terima KIS itu banyak sekali gitu. Oke. Jadi kalau ditanya percaya diri, gue minta mungkin 5 ahli untuk berhadapan sama gue bau. Jadi kalau gue rasa ini menjadi
diskusi dan ide terbuka sebenarnya dari Ya. PSI untuk siapapun, anak muda, Siapapun. orang tua, pokoknya masyarakat Indonesia yang tercover dengan gagasan BPJS gratis ini Iya dong. dan lu sebagai perwakilan dari PSI siap menghadapi itu dan Siap. ini bukan kalau gua ambil kesimpulannya ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi masalah mau nggak mau. Berani nggak berani, mau nggak mau. berani, mau nggak mau. Ya. Karena ada banyak ya saudara-saudara sebangsa kita yang sebenarnya masih susah dan bisa belum akses layanan kesehatan yang baik. Ya. Itu simpulnya. Tapi juga ada satu yang bahaya ya. Apa itu? Ada kawan gue yang menolak sistem iuran ini digantikan dengan sistem pajak. Kenapa itu alasannya? Dan ini alasannya menarik dan menurut gue ini patut untuk gue bicarakan di sini. Apa tuh? Jadi dia pragmatis sekali. Dia bilang kalau dengan sistem iuran, ya, dia yang nggak peduli dengan kesehatan orang lain, itu bisa menghindar, ya kan? Tapi kalau pajak yang dia bayarkan untuk dipakai untuk kesehatan orang lain, dia kan nggak bisa menghindar. Makanya dia nggak mau pajaknya dia dipakai untuk kesehatan orang lain, makanya dia nggak mau BPJS dibayar oleh pajak. Itu bukannya perdebatannya sampai ke ideologis ya? Iya. Tapi kan ada yang bilang kan, wah ngapain orang kaya di iniin, orang kaya nggak usah lah, biar orang miskin aja. Itu sebenarnya adalah bentuk kadang-kadang ya, gue agak curiga. Apa tuh lo curiga? Gue curiga lu sebenarnya karena kalau sistem iuran lu bisa menghindari tanggung jawab kolektif lu. Ya, tanggung jawab lu ke masyarakat untuk ikut membiayai kesehatan. Karena dengan iuran lu nggak disangsi. Oh, malah lu pengen bilang gini ya. Kalau lu dengan pengen punya rasa gotong royong, ayo kita pakai justru lebih gotong royong pajak. Oh iya. Kalau iuran tuh malah kita terkesan individual banget. Lu bisa menghindar, nggak ada sanksi. Kalau pajak lu dipaksa bayar. Ya kan? Iya. Justru lebih gotong royong tuh pajak. Oh iya, gue dapat. Iya. Tapi alasannya sebenarnya nggak bisa dikatakan salah juga. Ya itu terserah dia itu lah. Terserah dia lah. Tapi dipastikan bahwa PS ini adalah orang-orang yang mendukung gotong royong secara formil ya itu. Iya, jadi pajak itu adalah gotong royong yang diformalkan. Diformalkan dengan wujud kalau nggak bayar ada sanksi. Itulah pajak. Gitu. Tapi kan orang kena pajak yang lu bilang tadi kan kalau belanja. Ya, kalau belanja kan kalau nggak belanja dia bercocok tanam sendiri. Iya. Bisa juga. Nggak, ini kan wujud dari gotong royong juga ya. Iya. Karena orang yang belanjanya paling banyak adalah orang yang memang menengah ke atas. Iya. Sehingga mereka lah orang yang paling banyak menyumbangkan uangnya untuk BPJS gratis ini. Soalnya kan banyak ada juga tuh kemarin TikTok yang viral apa segala macam. Alah ada partai nih menang BPJS akan gratis, bullshit. Layanannya ada. Itu kan apa ya? Mereka sebelum kita membuktikan udah skeptis dulu sebenarnya. Yeah. Dan ini apa ya bilangnya? Dan ini akan menjadi tantangan sebenarnya dalam mengkampanyekan hal ini. Yeah. Kalau di daerah-daerah Indonesia ada yang udah menggratiskan itu? Kalau misalnya ini nggak usah jadi kampanye nasional, ini menjadi kampanye sebuah provinsi gitu. Oke. Ada. Surabaya sudah UHC ya. Jadi UHC itu adalah kepesertaan BPJS-nya itu sudah di-cover oleh pemerintah daerah gitu ya. Minimal 90%. Itu UHC ya. Surabaya sudah, DKI sudah ya. Medan kalau nggak salah juga sudah gitu. Cuman kan ini kan ini terbatas oleh sebatas daerah-daerah yang memang APBD-nya bagus ya. Yang kedua, ini highly localized gitu. Highly localized yang saya maksud gimana? Oke, misalnya orang Jakarta ke Medan ya, berobat di Medan, APBD Jakarta masih mau bayarin. Oke. Tapi misalnya orang Maluku misalnya ya, mau sekarang lagi tinggal di Jakarta nih merantau ya. Sakit. Dia nggak dapat. Oh gitu. Dia nggak dapat. Makanya itu highly localized. Dengan dihapusnya sistem kepesertaan BPJS, ini juga akan membuat sistem localized tadi nggak ada. Nggak ada lagi. Jadi sistemnya jadi nationwide. Jadi ternasionalisasi semua. Dan itu sebenarnya membuat masyarakat lebih fokus sebenarnya untuk bekerja Iya apapun. Karena dong. Kalau gua sakit dikit, gua bisa ke rumah sakit manapun yang mau cover BPJS gratis gitu. Jadi agak ideologis ini ya. Ideologis. Ideologi politik ekonomi yang saya percayai. Ini faktor lu kuliah nih ke Eropa, jadi pikiran Eropa nih. Iya, gue adalah seorang sosdem. Oke. Yang gue percaya itu mengatakan kayak begini. Seseorang itu dia bisa menjadi versi terbaiknya, paling produktif kalau dia nggak perlu lagi mikirin kebutuhan dasarnya. Itu kayaknya langkah pertama untuk menjadi negara maju. Jadi sandang pangan papan pasti ya. Habis itu pendidikan dan kesehatan.
Nah, terakhirnya ada lagi nih satu nih, Apa tuh? sambungan internet. Oke, karena memasuki globalisasi. Iya, era sekarang, era digital, even di Indonesia ya, kalau kita download buku statistik kesejahteraan Indonesia dari BPS, sekarang sambungan ke internet sudah masuk ke menjadi satu variabel kesejahteraan. Oh. Walaupun Kemarin dikorupsi uang. Nah, itu dia. Sedih sekali ya. Iya, oke. Cuman ini terakhir sebenarnya, ini pertanyaan terakhir. Gue penasaran banget ini. Ini kan sebenarnya ide yang sangat luar biasa ya. Dan gue merasa juga selain lu yang cerdas banget, ini kan masih banyak orang cerdas di partai-partai lain ini. Ombak. Enggak. Gue membayangkan, nggak mungkin lah tidak ada orang cerdas dalam satu partai. Kemudian mereka menyuarakan hal ini tentang kesejahteraan. Kan kalau kita melihat juga partai ini kan tujuannya banyak ya. Apalagi ideologis yang sebenarnya kesejahteraan juga nih ada. Tapi kenapa ya? Di Senayan itu orang tidak berpikir untuk membuat BPJS gratis ini karena nggak ada keresahan di sana. Ide ini muncul karena gue resah, gitu. Jadi bisa dibilang gue dengan tim itu kita punya keresahan yang sama, gitu. Jadi salah satu inisiatornya juga kawan gue juga itu juga lulusan Sweden, gitu. Dan kita punya keresahan yang sama, yaitu apa? Kita kepengen ya, ketika seorang anak di Indonesia itu lahir, ya, si orang tuanya itu udah nggak pusing lagi mikirin popok, orang tuanya itu udah nggak pusing lagi mikirin biaya kesehatan anak, sekolahnya si anak. Dan lain-lain sampai kuliah deh. Bahkan setelah selesai kuliah orang tuanya tuh nggak kasihan ngeliat anak nyari kerja lama-lama, kayak gitu loh. Dan negara harus hadir dong di situ. Nah, terkait dengan BPJS ini ya memang kalau ditanya Bang Uki, contoh idealnya kayak gimana? Obamacare kah atau apalah? Obamacare pernah ya? Enggak, contoh idealnya kayak di Sweden, yang best practice soal investment in human capital dalam artian health sector itu adalah Sweden dan negara Skandinavian yang lain ya, Finland, Denmark, Norway dan lain-lain. Sweden itu mereka investment di sumber daya manusia itu tinggi banget. Dan itulah yang membuat kita nggak heran Spotify dibikin sama orang Sweden, ya kan, mobil Volvo, terus habis itu Scania dan lain, karena ya masyarakatnya nggak perlu mikirin hal-hal basic lagi. Gitu. Gue merasa Indonesia juga perlu yang begitu tuh. Kalau ada satu program di negara bagus, ambil programnya. Ya, dan disesuaikan dengan konteks lokal ya. Dan kita nggak terlalu terpaku kan seolah-olah nih kita nih kiblatnya Amerika banget gitu. Iya dong. Apa-apa Amerika jadinya kurang pas dengan keadaan lingkungan sosial. Yes, Amerika itu sistem jaminan sosialnya jelek banget. Iya, gue tahu. Bahkan kita tuh sekarang lebih bagus daripada mereka. Jadi nggak usah lah ngeliat Amerika lagi soal itu. Okay. Cuman apa ya? Keren sih BPJS gratis ini dan memang mudah-mudahan lah ya partai PSI ini masuk Senayan. Thank you. Dan menang dan gue akan tagih nanti. Bro Ki, BPJS-nya mana nih? Kok belum gratis? Nah kan masih diperjuangkan, Bro. Tapi gue rasa kalau memang pada akhirnya PSI masuk Senayan karena memang mereka mengharapkan BPJS gratis ini, gue rasa lu akan menjadi orang yang paling ditinting gitu untuk mencari mana Dede Uki mana. Dua hal ya, kalau gue malas-malesan atau nggak mewujudkan itu, mereka adalah ancaman. Tapi kalau gue serius mau lakukan itu, mereka adalah dukungan. Oh iya benar. Jadi gimana guanya? Dan gue pikir gue akan seserius itu mewujudkan ini, ya, biar mereka itu jadi dukungan buat gue. Dan ini adalah sebenarnya kerja ideologis PSI juga sebagai partai politik yang mengakomodasi kesejahteraan masyarakat. Berarti kalau misalnya ada yang DM lu nih, nanti abis nonton ini DM lu tentang BPJS gratis, tanggepin. Oh ya, siap. Karena mereka kayaknya akan nyariin. Ya, @dedek.uki, di Instagram. Ini obrolannya menarik banget malam ini, Bro Uki. Terima kasih banget. Thank you. Gue mendapat pencerahan bahwa BPJS gratis nih bukan ilusi dia. Bukan. Dia tuh memang sesuatu yang bisa kita gapai karena udah ada yang berhasil untuk itu ya. Jadi begitu saja teman-teman GeoLive. Mudah-mudahan menjadi harapan baru untuk kita semua dan terima kasih Bro Uki. Sama-sama. Terima kasih dan terima kasih juga kepada teman-teman GeoLive. Pantengin terus dan kalau ada komentar menarik untuk nanyain dia, tanyain di kolom komentar di bawah ya. Pasti gue balas. Oke, terima kasih teman-teman GeoLive. Yuk.